الحمد لله الولي الحميد ذي العرش المجيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إخلاص وتوحيد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير الرسل والعباد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan seluruh kenikmatannya bagi kita, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Wabil khusus adalah nikmat hidayah dan taufik yang sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga iman dan Islam di dalam dada kita, memudahkan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya, memudahkan kita untuk menjaga diri, untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Maka marilah kita mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan menggunakan dan memanfaatkan semua kenikmatan dan fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk benar-benar mewujudkan penghambaan diri secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memenuhi firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa tidaklah seluruh hamba ini diperintahkan melainkan supaya mereka hanya menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ajaran agamanya dan bersikap lurus, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, lalu menegakkan salat sebagai bentuk ketakwaan personal, menjaga hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, wa yu'tunaz zakah, dan juga menunaikan zakat sebagai bentuk ketakwaan sosial. Dan jika kita telah memenuhi perintah-perintah tersebut, wa dzalika dinul qayyimah, maka berarti kita berada di atas agama yang lurus. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kehidupan akhir zaman dengan himpitan berbagai macam fitnah kehidupan yang melanda kehidupan kita, banyak di antara manusia yang kehilangan pedoman dalam kehidupan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengingkari akan wujudnya Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang terombang-ambing dalam kehidupan, tidak tahu arah kehidupan mereka. Tidak jarang di antara mereka yang rela menggadaikan keimanannya demi sesuap nasi. Kita mengalami kondisi kehidupan yang begitu sulit. Di tengah gempuran pemikiran yang dapat menjadikan manusia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kehidupan ekonomi yang sulit. Di tengah sulitnya kita mendapatkan layanan kesehatan, atau bahkan semakin tingginya biaya kehidupan dan juga biaya pendidikan, kita memerlukan satu pegangan,
agar kita tetap lurus, tetap baik, dan menjaga kita dalam kondisi berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat hidup kita. Apakah pedoman yang bisa menjadi pegangan kita di tengah kehidupan yang begitu banyak fitnah ini? Satu-satunya jawaban adalah agar kita benar-benar berpegang teguh dengan tauhid yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ia menjadi misi utama diutusnya para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kenapa tauhid dapat menjaga diri kita senantiasa dalam kondisi tenang, dalam kondisi sabar, dalam kondisi kuat untuk menghadapi segala macam fitnah dalam kehidupan, sekaligus dapat menjadikan kita senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Marilah sejenak kita renungkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memaknai tauhid. Ketika beliau berdialog dengan kaumnya dan bertanya kepada mereka, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Maka kaumnya menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala yang kami buat dengan tangan kami sendiri." Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Apakah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu mendengarkan doa-doa kalian lalu mengabulkannya? Lalu apakah berhala-berhala itu dapat memberikan manfaat kepada kalian atau menjauhkan kalian dari keburukan?" Jawaban mereka sederhana. "Kami melakukan ini semua, penyembahan terhadap berhala adalah karena kami mewarisi semua itu dari nenek moyang kami." Tidak ada jawaban lain yang membahagiakan hati selain jawaban tersebut, yang menunjukkan betapa bodohnya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak menggunakan akal pikirannya, sehingga mereka menutupi akal sehatnya, lalu menyembah berhala-berhala yang tidak mendengar, tidak bisa menjawab doa, apalagi mengabulkannya, tidak bisa memberikan manfaat, apalagi menjauhkan daripada madarat. Lalu kemudian di dalam beberapa ayat tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Innahum aduwwun li illa rabbal alamin." Semua Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah itu adalah musuh bagiku, kecuali Tuhan semesta alam. Lalu beliau memberikan makna yang dapat kita jadikan pegangan dalam kehidupan sebagai makna tauhid. Siapakah yang beliau sebut dengan Rabbul Alamin? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan aku, lalu ia memberikan petunjuk hidup bagi diriku. Inilah hal yang pertama yang perlu ditanamkan secara kuat dalam pribadi seorang muslim tentunya. Bahwa ia tidak datang secara tiba-tiba dalam kehidupan. Bahwa ia adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Dan dia harus meyakini bahwa Allah zat yang telah menciptakannya tidak mungkin menyia-nyiakannya dalam kehidupan. Karenanya Nabi Ibrahim mengatakan, "Alladzi khalaqani," dialah yang telah menciptakan aku, fahuwa yahdin, dan dia juga pasti akan memberikan petunjuk hidup bagiku yang mengantarkan pada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Karena itu kemudian keyakinan ini menumbuhkan keyakinan berikutnya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Karena Allah yang telah menciptakanku dan memberikan petunjuk kepadaku terhadap semua hal yang membawa manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat atau menjauhkanku dari madarat, maka dia pula yang telah menanggung rizkiku. Huwallazi yut'imuni, dialah yang akan memberikan makan kepadaku, wa yasqin, dan memberikan minum kepadaku. Tidaklah seorang hamba yang meyakini bahwa rizkinya telah ditanggung oleh Allah yang maha kaya, yang maha pemberi rizki, yang maha mencukupi, melainkan ia akan mendapati hatinya dalam keadaan tenang. Ia berjalan di atas muka bumi dengan perasaan tenang karena dia telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit,
maka dialah Allah yang akan menyembuhkan aku. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Betapa sulitnya kehidupan manusia ketika dia dilanda penyakit, lalu dia berjalan ke sana kemari mencari obat dan mencari seseorang yang mampu menghilangkan sakitnya. Maka kemanapun dia pergi, dia tidak akan mendapati siapapun yang dapat menyembuhkannya dari segala penyakit yang ia derita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun dokter yang dia datangi, sehebat apapun obat yang dia beli, maka sang maha penyembuh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengatakan, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan dialah Allah zat yang akan mematikan aku, kemudian dia akan menghidupkan aku. Ini mengilhamkan ke dalam hati kita bahwa sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kehidupan, lalu diberikan fasilitas kehidupan, kita tidak akan dibiarkan sia-sia di dalam kehidupan dunia ini. Dan kita juga meyakini bahwa kita akan mati dan akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Sehingga ketika seorang muslim meyakini hal ini, dalam kondisi sesulit apapun, ia akan tetap berada di atas jalan yang lurus. Meskipun ia sulit rizkinya, dia tidak akan berani mengambil barang yang bukan miliknya. Meskipun ia bergelimang di tengah-tengah kekayaan, ia tidak akan berani berbuat berlebihan. Ia tidak akan berani menzalimi orang lain. Dalam kondisi sesulit apapun, dia tidak akan berlaku zalim, melanggar yang haram, apalagi mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menutup kalimatnya dengan ucapan walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah Allah zat yang paling aku harapkan kelak ia akan mengampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosaku pada hari kiamat, yaitu hari pembalasan. Karena kita semua sadar sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah, meskipun kita telah berusaha untuk berjalan lurus di atas agama Allah, kadangkala kita lalai, kadangkala kita berbuat salah, baik tersengaja ataupun tidak disengaja. Karena itu harapan terakhir kita dan satu-satunya hanyalah kembali kepada Allah dengan mengharapkan rahmat dan ampunannya. Karena apabila kita mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan hidup di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Marilah senantiasa kita renungkan ayat-ayat ini yang Allah sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai dengan 82. Bacalah ayat-ayat ini, renungkanlah, resapilah dalam kehidupan kita. Tidak ada yang dapat menjadikan kita tetap lurus berada di atas agama Allah ini dan terhindar dari semua keburukan dunia, apalagi keburukan akhirat, kecuali harus menguatkan pondasi iman dan tauhid dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam beberapa hadis-hadisnya, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka, yaitu seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid, lalu ia mengikhlaskan ucapan itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabdanya yang lain Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapapun yang meninggalkan dunia ini, lalu kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah kalimat tauhid, maka ia pasti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, "Ma qala 'abdun la ilaha illallah qattu mukhlisan." Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah, illa futihat lahu abwabus sama, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit,
hatta tufdiya ilal arsh, sehingga ia kemudian diangkat sampai ke arasy Allah Subhanahu wa taala, majtunibatil kabair, selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Dan kalimat tauhid jamaah rahimakumullah adalah menandakan kualitas keimanan seseorang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah. Iman itu 60 atau 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Tentu kita meyakini ini bukan sekedar ucapan dengan lisan, tetapi merupakan sebuah keyakinan yang mendalam di dalam hati seorang mukmin, lalu ia dibuktikan dengan perbuatan, dengan ketaatan, dengan keikhlasan untuk menghambakan diri dan mengabdikan kehidupannya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam di dalam dada kita, menguatkan tauhid kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan semoga kita meninggalkan dunia ini dengan membawa iman dan Islam serta kelak mendapatkan karunia Allah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.